Teman-teman, kembali lagi di Klik Villa. Hari ini kita akan nge-review. Saya suka banget sih dengan ininya. Ini tuh pemandangannya dapat banget ke kota ya. Terasa banget itu suara burung-burung masih ada ya, kicauan-kicauan burung. Dan ini adalah yang paling keren menurut saya di villa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Klik Villa. Hari ini kita akan nge-review salah satu villa yang ada di kawasan Dago Pakar. Villa dengan 3 kamar tidur, ada kolam berenangnya juga, dan lokasinya memang strategis dekat dengan tempat wisata dan juga tempat kuliner ataupun pusat perbelanjaan. Nah, villa seperti apa dan bagaimana bentuk villanya? Mari ikutin terus. Saya masuk ke dalam villanya, teman-teman. Ini adalah area ruang tamunya. Pertama kali masuk, ini memang tidak terkesan seperti rumah-rumah biasa karena memang memikirkan desain-desain yang estetik kalau menurut saya. Saya nggak bisa menilai ini desain rumahnya atau villanya seperti apa karena kita harus lihat secara keseluruhan. Tapi sekilas ini seperti ada sentuh-sentuhan desain Santorini ya teman-teman. Dan ini ada satu buah kursi untuk kapasitas 3 orang. Dia menggunakan meja kopi kaca ya, lingkaran, dan menggunakan cermin di sini. Ini menambah kesannya, biasanya cermin sini menambah kesannya menjadi lebih luas, dan cerminnya juga tidak flat cermin tetapi dia seperti motif-motif Arabik gitu ya, seperti kubah emas. Itu sangat menarik. Ini masih di area yang sama, di area ruang tamu. Ini bisa jadi meja tamunya juga di sini, ada 4 kursi dan 1 meja bundar di sini. Kalau meja dan kursi di sini ini lebih kesannya kayak apa namanya, vintage gitu ya. Dan berbahan-bahannya juga kayu dengan model-model seperti ini tuh kayak kursi-kursi Jawa gitu. Itu adalah area kolam berenang teman-teman. Sebelum kita ke area sana, kita akan ngebahas dulu area dapurnya karena memang bersebelahan dengan area ruang tamu. Ini area dapur atau kitchen set sebelah sana sebenarnya ya. Dan ini hanya bagian cucinya, untuk kompor ada di sebelah sini teman-teman. Kita bahas dulu untuk fasilitas yang ada di sini. Kita buka untuk gelas-gelas dan piring mangkok itu ada teman-teman. Dan ini sangat cukup untuk kapasitas ya 10 orang dengan masak-masak kebutuhan keluarga ya. Kita lihat, nah ini dia, ada gelas-gelas, ada mangkok, ada mesin. Setelah itu ada microwave dan juga dispenser, lalu rice cooker. Ini adalah area dapurnya, sudah dengan kompor. Setelah situ wastafelnya di sini, dan ini biasanya suka ditanyain oleh ibu-ibu untuk bikin rebus-rebusan ya. Ini adalah kamar tidur pertama di lantai 1 teman-teman. Tadi kan kita masuk itu tidak ada tangga, jadi ini salah satu villa yang memang sangat cocok untuk yang bawa orang tua ya, karena ada 1 kamar tidur ini di lantai yang pertama. Kita masuk, dan ini cukup menarik teman-teman. Ketika saya masuk sini, saya lihat ini untuk pintunya tidak menggunakan kusen lagi. Ini bisa menjadi inspirasi ketika teman-teman ingin membuat yang lebih simple ya zaman sekarang. Jadi kusen tuh, jadi ini dia langsung ada engsel ke atas, dan ini dia tidak bakal keluar ke sini karena memang ada pembatasnya di atas sana tuh. Ya, ini menarik. Di kamar tidur yang pertama ada fasilitas kamar mandi di dalamnya teman-teman, karena memang cocok banget nih buat orang tua. Jadi dia nggak perlu keluar-keluar dari kamar tidur. Dan kita lihat kamar mandinya. Sip, ini kamar mandi mungkin untuk luasan kurang lebih di 120 meter sampai dengan berapa ini? Mungkin 1,5 kali 1,5 meter ya. Dan keadaannya bersih teman-teman. Ada wastafel, ada rain shower dan hand shower. Setelah itu adalah klosetnya tentunya. Dominan warnanya untuk sebelah sini menggunakan warna-warna abu ya. Keadaannya bersih. Untuk kamar tidur yang pertama ini dengan kasur queen teman-teman. Kapasitas kurang lebih idealnya standarnya adalah untuk 2 orang, tapi kalau mau ditempatin 3 orang juga nanti kembali kenyamanannya kembali kepada teman-teman masing-masing. Pertama kali masuk kesannya bersih, wangi juga, dan ini menarik ya. Ini seperti menggunakan keranda tapi lebih estetik aja, karena memang warna-warna yang dipilih adalah warna-warna seperti warna-warna apa namanya, peach ya,
spraynya, setelah itu warna headboardnya. Ada sajadah juga teman-teman. Jadi kalau misalkan pun healing, jangan lupa hatinya juga ikut healing. Ada laci storage yang bisa digunakan, dan ini sepertinya kursi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan nakas di sini saya suka sih dengan pemilihan warna untuk di dalam kamar ini. Kayaknya nyaman aja gitu rasanya. Dan untuk kamar tidur pertama ini memiliki akses langsung ke area kolam berenang. Ini adalah area kolam berenangnya teman-teman. Untuk ini cukup besar menurut saya, untuk ideal lah untuk dengan luasan villa seperti ini. Ini kolam berenangnya sendiri ini di lebaran itu kurang lebih di 3 sampai 4 meter ya, dan panjangnya ini bisa sampai 7 meter teman-teman. Jadi cukup menurut saya, tidak kecil untuk ukuran ini. Dan yang menjadi spesial dan yang menarik adalah untuk area kolam berenang ini dia ada dibuat 4 level teman-teman ke bawah sini. Ini kalau misalkan terlihat dari kamera berarti ini bisa untuk area kolam berenang anaknya. Ini mungkin ketinggian di sekitar 60 cm teman-teman. Dan semakin ke sini ada tangga semakin dalam. Ini kedalaman sebelah sini bisa sampai 120 cm. Ini bisa menjadi salah satu pilihan villa yang terkadang teman-teman juga ada yang menanyakan untuk villa yang kolam berenangnya yang ramah untuk anak. Ini bisa menjadi salah satu pilihannya karena memang di bagian situnya lebih rendah teman-teman daripada di bagian sininya. Untuk kolam berenangnya sendiri ini lebih dominan indoor sebenarnya teman-teman, dan area sini terbuka jadi masih kerasa segar anginnya tuh masuk melalui sini. Untuk air kolam berenang sendiri itu air dingin ya teman-teman, bukan air hangat. Jadi ini masih air dingin. Dan pada saat pengambilan ini bagian sebelah ini masih ada pembangunan. Dan untuk gardennya sendiri atau rumputnya sendiri mungkin hanya ini nih. Nanti bisa dilihat dari kamera. Tadi ada yang terlewat teman-teman. Untuk di lantai pertama tadi di sebelah pintu masuk itu ada kamar mandi sharing di sini. Kamar mandi sharing ya, karena harusnya ini bisa dibuat mandi bukan hanya powder room atau toilet doang. Kita lihat, kita cek keberadaannya. Yes, ada hand shower. Setelah itu ada closet di sini. Ini mungkin tidak terlalu besar tapi cukup bagi saya. Dominan warnanya menggunakan warna-warna putih ya. Semua area ruangan di lantai 1 sudah kita bahas teman-teman. Saatnya kita sekarang menuju ke lantai 2. Ada beberapa anak tangga yang perlu kita lewatin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin 9 anak tangga sampai dengan di sini. Ada 9 anak tangga teman-teman sampai di sini. Mungkin sampai di atas berarti ada 9 lagi. Total 18 anak tangga. Untuk di area tangga sendiri ini mungkin lebaran di sekitar 100 cm teman-teman, cukup ya. Ini untuk 2 orang juga masih cukup nyaman atau ideal. Dan untuk di bagian sini tidak ditutup tembok semua, jadi pencahayaannya masih cukup baik masuk lewat sini. Dan dibuat tidak kaca putih ya, jadi berwarna-warna, jadi tidak terlalu menyengat cahaya yang masuk ke dalam ruangan sini. Inilah lantai yang kedua teman-teman. Seharusnya ini ada 2 kamar tidur di lantai yang kedua ini, dan inilah kamar tidur yang pertama. Kita bahas satu-satu dari mulai kamar tidur yang pertama ini. Ini kamar tidur yang kedua. Kamar tidur kedua itu sudah dengan fasilitas AC teman-teman, dan warna-warnanya juga dengan warna-warna yang saya suka ya. Menurut saya ini warna putih, warna peach biru ini enak banget di mata. Untuk kasur sendiri ini dialah buat 2 orang, ini sekitar lebar 180 cm. Dan desain untuk temboknya ini mirip ya, jadi unfinished gitu, jadi kayak kamprotan gitu ya. Untuk dinding-dinding di sini persis sama kayak di bawah. Ada cermin juga di sini, ada lemari juga, lemari pakaian. Dan ada apa di balik tirai ini? Set. Ya, kamar tidur yang kedua ada balkonnya teman-teman. Untuk balkonnya sendiri teman-teman ini menghadap ke area depan atau jalan. Tidak ada kursi ya, ini mungkin enaknya sih harusnya dikasih kursi di sini, jadi bisa sambil duduk-duduk atau ngopi ngelihat ke depan sini ya. Ya cukup luas menurut saya untuk area balkonnya. Ini ada kamar mandi sharingnya teman-teman di lantai tidur yang kedua. Tadi di kamar tidur tadi tidak ada kamar mandi dalam, berarti kamar mandinya ya di sini nih. Kita masuk. Nah untuk area kamar mandi sendiri ini sedikit lebih luas menurut saya dari kamar mandi yang tadi udah kita bahas di lantai 1. Ada kloset
dan juga rain shower, hand shower, dan juga wastafel sih. Dan ini unik ya. Wastafel di sini menggunakan desain yang seperti apa ini namanya, Mas Dulu? Tembaga. Jadi campur ada gold sini. Biasanya kan umumnya itu biasanya kalau dengan desain seperti ini wastafelnya ini warnanya yang keramik putih gitu ya. Tapi tiba-tiba nyempil dengan sentuhan warna gold. Ini tampil beda sekali. Dan yang unik sama seperti yang di bawah tadi yang saya bahas, untuk pintunya sendiri itu dia tidak menggunakan kusen, teman-teman. Ini bisa menjadi inspirasi. Karena jadi terlihatnya lebih minimalis saja ya. Tidak menggunakan kusen, itu langsung misalnya langsung ditanam ke tembok. Tuh. Kamar mandi sudah, dan di lantai 2 dia nyiapin lagi lemari, bukan lemari, ya. Ini kulkas. Yes, ada kulkas teman-teman di lantai 2. Jadi untuk naruh sekedar minuman atau makanan itu nggak perlu turun ke bawah ya. Jadi lebih lebih apa namanya ya? Lebih praktis aja, nggak perlu turun naik jadinya. Keadaannya bersih. Ini juga dingin teman-teman, sepertinya juga baru memang untuk kulkasnya sendiri. Dan ada living room untuk di lantai yang kedua ini. Ada satu kursi yang mungkin idealnya buat 3 orang. Kursinya juga empuk teman-teman, ada meja perseginya di sini. Nah, ini selalu ya. Jadi apa namanya, untuk campuran warna tuh selalu ada sentuhan warna goldnya. Tadi kalau misalnya kita lihat di kamar mandi, terus di meja-meja lingkaran tadi yang di bawah juga ada sentuhan goldnya. Keadaannya nyaman, dan ini ada TV teman-teman. TV-nya ini menurut saya juga besar ya. Untuk ruangan kesini cukup banget, pas banget untuk TV yang sebesar ini. Kira-kira berapa inch? 60 ya? 60 inch ya? Oh ya, sekitar 60 inch. Seperti itu. Dan ini tadi yang saya bilang, ada sentuhan-sentuhan seperti desain Santorini-nya teman-teman. Bentuknya kan begini-begini ya. Terus ini juga dindingnya sama, unfinished begitu, seperti di kamprot itu. Warnanya pun putih. Kamar tidur kedua kan ada lantai 2 ini ada balkon teman-teman. Tapi kita nggak masuk dulu untuk ngebahas ini. Nanti kita ke area balkonnya dari kamar tidur yang ketiga ini teman-teman. Karena kita harus ngebahas dulu kamar tidur yang ketiga ini. Inilah kamar tidur yang ketiga. Kita lihat ada apa aja fasilitasnya di kamar tidur yang ketiga. Oh ya, sudah ada AC teman-teman. Walaupun Bandung keadaannya adalah sejuk, tapi tetap ini menjadi fasilitas yang sering dicari juga, itu adalah AC di dalam kamar. Untuk luasan kamar ini mungkin sedikit lebih luas dari 2 kamar tidur tadi ya, seperti yang di bawah. Karena mungkin ini lebih persegi aja daripada yang, kalau nggak salah ya. Kalau nggak saya lihat ya, ini kayaknya lebih panjang aja. Dan ada fasilitas apa namanya nih? Kamar mandi di dalamnya teman-teman. Yes, tadi kamar tidur pertama ada kamar mandi dalam, kamar tidur kedua tidak ada, kamar tidur ketiga ada kamar mandi dalamnya. Kita masuk kamar mandinya, keadaannya bersih, dan juga hand shower, rain shower, dan kloset ada di sini. Setelah itu untuk wastafel sendiri itu terpisah dari kamar mandi, dan ini adalah area wastafelnya. Ini menggunakan desain yang sama dengan yang kamar mandi sharing tadi, tetap ada sentuhan-sentuhan goldnya teman-teman. Tembaga fungsi. Lanjut, ada apa lagi? Ada satu meja, ada lacinya juga teman-teman. Setelah itu, kalau yang di bawah tadi kalau nggak salah ininya jerapah ya, kalau di sini gajah. Nah, gajah ada senakas, dan ada satu kursi lagi di sini. Kita coba, aduh nyaman banget. Keadaannya bersih. Untuk warna berbeda tadi dengan warna yang di kamar tidur yang kedua ya. Ini lebih warna apa, bro? Ini bro warnanya kira-kira dindingnya, aduh bingung ya. Dindingnya sama teman-teman. Ini unfinished gitu. Dan ini langsung punya akses ke balkon di kamar tidur yang ketiga ini. Teman-teman kalau misalnya ngeliat ini memang nggak ada view ya, jadi langsung pohon-pohon. Ini bambu ya, bambu tidak ada viewnya. Tapi kalau di belakang sini keadaannya cukup sejuk karena pemandangan kan hijau-hijau gitu ya, udaranya juga nyaman. Ada satu atau dua kursi
2 ya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Ya, gini nih. Jadi kalau yang nggak cukup kasurnya tidur di dalam, ini bisa tidur di sini teman-teman. Mudah-mudahan sih kalau malam nggak ada nyamuk di sini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa buat berdua teman-teman. Ini di atasnya tertutup itu menggunakan eh, kaca ya. Jadi pencahayaan cukup baik. Ini ada fasilitas meja pingpong teman-teman di sini. Jadi kalau meja pingpong mungkin nanti akan disesuaikan ya. Mungkin dia akan di sebelah sini teman-teman. Nah, itu mungkin hati-hati aja kalau mainnya nanti ini kan sedikit semi outdoor ya. Bola pingpong kan plastik ya. Mungkin khawatir nanti dia terbang kemana-mana bolanya. Nanti disesuaikan saja untuk penggunaannya. Lantai 2 sudah dibahas semua. Ada 2 kamar tidur. 1 kamar tidur ada kamar mandinya. Ada juga kamar mandi sharing. Dan kita akan menuju ke atas teman-teman. Ini ada 9 anak tangga. Untuk railingnya sendiri, pegangan sendiri ini gunakan kaca teman-teman. Untuk hati-hati nanti kalau yang membawa anak-anak. Biasanya kan kalau anak-anak karena ketidaktahuannya ini bisa di apalah, saya takut khawatir pecah aja. Jadi perlu pengawasan. 9 anak tangga dan di sini juga 9, jadi total 18 anak tangga. Ini kita menuju area rooftopnya teman-teman. Kita menuju puncak. Dan inilah area rooftopnya teman-teman. Yes. Ini adalah area rooftopnya. Ini bisa jadi semi outdoor ya, karena memang yang bagian ketutupnya cuma daerah sini, bagian situnya masih terbuka. Pada saat pengambilan cuaca lagi cerah-cerahnya, udara juga sejuk. Untuk view di daerah sini itu, bentar, saya coba lihat. Ada sih sedikit kota Bandung, cuman memang tidak terlihat, tidak terlalu kelihatan. Di kamera juga mungkin nggak terlalu ini kelihatan ya. Jadi untuk view mungkin ya sedikit lah pemandangan kota Bandung. Jadi memang tidak ada view yang terlalu terlihat memang dari atas rooftop ini. Nah, gimana teman-teman? Kita udah room tour ke villa ini. Mudah-mudahan villa ini bisa jadi rekomendasi ya, karena lokasinya dekat dengan tempat pariwisata, dekat dengan Dago, pusat perbelanjaan dan kuliner, ada kolam renang juga, dan juga di daerah perbukitan yang sejuk tentunya. Itu aja mungkin yang bisa saya bahas atau saya infokan. Nanti kalau masih ada sesuatu yang ditanyakan atau ingin reservasi, bisa langsung menghubungi admin Klik Villa. Itu aja teman-teman. Nanti kita ketemu ke review-review villa berikutnya. Saya Yoka Brahma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.